Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 16. Anak aku pasti baik saja. Anindya memejamkan matanya, perutnya tiba-tiba terasa begitu nyeri. Anin berusaha melepaskan cengkeraman tangan Arsen namun terasa sangat sulit. Syes, Pak, sakit, ringis Anindya merasakan sakit di perut dan juga kedua bahunya. Melihat wajah kesakitan Anindya entah mengapa membuat Arsen seakan ikut merasakannya. Ia melepaskan cengkeramannya lalu memeluk Anindya dengan erat. Aku mohon jangan mempermainkan emosiku, Asa, bisik Arsen tepat di telinga Anindya yang hanya diam dengan mata terpejam. Setelah pertengkaran waktu itu, Arsen dan Anindya memilih untuk tidur. Arsen tidur dengan memeluk erat tubuh Asa. Planning yang mereka susun untuk berada di sana selama 2 minggu akhirnya berubah menjadi 5 hari saja. Perusahaan Arsen kembali stabil, pelaku pun sudah tertangkap oleh anak buah Arsen dan telah diserahkan ke pihak berwajib di sana. Sore ini Arsen dan Anindya akan pulang ke Jakarta. Mereka tengah mengemas barang dan juga mengurus check-out di hotel. Anindya tampak perlahan memasukkan bajunya ke dalam koper. Beberapa hari ini ia merasakan sakit di perutnya. Mungkin saja karena kelelahan sehingga perutnya menjadi tegang dan kram. Syes, adek sabar ya, kita akan pergi setelah sampai di Jakarta, tutur Anindya sambil mengusap perutnya. Anindya duduk di pinggir ranjang, ia menundukkan kepalanya. Anin menyeka air matanya lalu menarik nafas dan membuangnya perlahan. Ia telah memutuskan untuk pergi dari kehidupan Arsen, ia tidak mau terus berada dalam belenggu pria itu. Sikap baik dan perhatian Arsen selama beberapa hari ini sedikit membuat Anindya merasa bahagia bahkan dicintai. Namun saat sadar ia teringat di mana posisinya. Tak lama pintu kamar Anindya terbuka, Arsen masuk membuat Anin buru menyeka air matanya. Asa, kau sudah selesai? Tanya Arsen seraya mendekati Anindya yang tetap duduk. Anindya beranjak dari duduknya, ia menganggukkan kepalanya. Sudah, Pak, jawab Anindya pelan. Arsen mengerutkan keningnya. Entah mengapa beberapa hari ini ia merasa ada yang aneh pada Anindya. Wanita itu terlihat lebih diam. Arsen mendekati Anindya, ia mengangkat dagu wanita itu lalu menatapnya dengan tatapan yang begitu dalam. Asa,
Kau kenapa? Katakan padaku jika ada yang menyakitimu, ucap Arsen dengan lembut. Anindya menggigit bibirnya. Mendengar ucapan Arsen justru membuat Anin ingin menangis saja rasanya. Saya ingin pergi, Pak. Saya mohon lepaskan saya, jelas Anindya dengan bibir yang gemetar. Nafas Arsen berubah memburu. Untuk yang kesekian kalinya wanita itu meminta pergi darinya, dan hal itu paling dibenci oleh Arsen. Bukan karena ia mencintai Anindya, tetapi ia belum bosan dengan wanita itu, mungkin. Asa, kesabaranku sudah habis. Kau tak hentinya meminta pergi. Apa kau tidak sadar diri, hah? Bentak Arsen tepat di depan wajah Anindya. Posisimu hanya sekedar teman ranjang saja, bahkan kau dibayar untuk itu. Kau tidak lebih dari seorang penggoda, lanjut Arsen dengan ucapan yang begitu menusuk. Katakan padaku sekarang, jika kau pergi dariku maka kau akan kemana? Mencari pria yang akan mau menikahi wanita kotor sepertimu, iya. Tanya Arsen benar meruntuhkan semua perasaan Anindya. Pak, tegur Anindya mengangkat wajahnya. Anindya menatap wajah Arsen dengan berani. Ia tak peduli pada rasa sakit di hati dan perutnya. Sudah cukup Anda menghina saya, Pak. Saya menjadi wanita penggoda, wanita hina dan kotor seperti ini itu semua karena Anda. Andalah yang menodai saya, Pak, teriak Anindya dengan mata menyiratkan amarah. Asa maju selangkah mendekati Arsen, ia tetap menatap pria itu dengan tajam. Jika saja malam itu Anda tidak melecehkan saya tidak akan mungkin masuk ke dalam jurang kegilaan Anda, Arsenio Lucifer, lanjut Anindya dengan begitu berani. Asa, bentak Arsen lalu mencengkeram bahu Anindya dengan kasar. Arsen mengetatkan rahangnya, ia benar tak tahan terus mendengar ucapan dari wanita yang berubah hanya dalam beberapa hari saja. Aku ternyata terlalu bersikap baik padaku sampai kau kurang ajar, Asa. Sekarang biarkan aku menunjukkan di mana posisimu. Nona Anindya Alisa, tukas Arsen lalu mendorong tubuh Anindya berbaring di atas ranjang. Arsen ikut naik hingga posisinya menindih tubuh Anin, bahkan perut wanita itu terasa lebih sakit karena menahan bobot Arsen. Jangan, Pak. Hicks, lirih Anindya terisak. Anindya semakin merasakan sakit di perutnya. Ia dengan sekuat tenaga berusaha untuk mendorong Arsen dan berhasil. Anindya bangkit dari tempat tidur dan hendak keluar. Namun tiba-tiba sakit di perutnya kian bertambah.
Anin meremat pakaiannya lalu merasakan sesuatu mengalir di kakinya. Anin menunduk melihat sesuatu yang terasa mengalir. Ia seketika menangis melihat darah yang keluar membasahi karpet lantai yang ada di sana. Asa, panggil Arsen dengan suara terbata. Hicks, enggak, anak aku pasti baik. Baik saja, teriak Anindya perlahan merosot dan memegangi perutnya yang semakin terasa nyeri. Arsen mendekati Anindya, ia memegang kedua sisi bahu wanita itu. Apa maksudmu? Apa maksudnya ini, Asa? Tanya Arsen dengan suara berat. Hicks, jangan tinggalkan Mama, nak. Mama tidak memiliki siapapun. Hicks, bukannya menjawab. Anindya terus menangis sambil mengusap perutnya yang kian terasa sakit. Asa, darahnya semakin banyak. Kita ke rumah sakit sekarang, ucap Arsen lalu menggendong Anindya ala bridal style dan membawanya keluar dari kamar. Anindya dilarikan ke rumah sakit terdekat di sana. Wanita itu langsung mendapat penanganan dari dokter. Dokter memintanya untuk dirawat di rumah sakit kurang lebih selama 1 minggu. Nona Anindya, Anda harus menjalani perawatan lebih dulu. Apalagi untuk naik pesawat di saat kondisi seperti ini rasanya cukup membahayakan kandungan Anda. Tutur dokter dengan bahasa yang benar tidak dimengerti oleh Anindya. Anindya hanya menganggukkan kepalanya. Ia melirik Arsen yang tampak mendengarkan dengan seksama sambil menggenggam tangannya. Baiklah, dokter, terima kasih, balas Arsen dengan bahasanya. Dokter itu pun pergi dari ruang rawat Anin. Anin merasa sedikit lega karena bayi dalam kandungannya tidak benar pergi meninggalkannya. Namun ia harus lebih berhati-hati. Asa, panggil Arsen lembut. Anindya memalingkan wajahnya. Ia melepas genggaman tangan Arsen lalu membalik badan membelakangi Arsen. Asa, kau harus menjelaskan padaku, tukas Arsen sambil memegang bahu Anin. Pergilah, Pak, biarkan saya sendiri, balas Anindya mengusir. Asa, aku memaksamu untuk menjelaskan padaku. Kenapa kau tidak memberitahuku tentang kehamilanmu? Tanya Arsen mulai meninggi. Anindya membalik badan, ia mengubah posisinya menjadi duduk meski sedikit kesulitan. Arsen hendak membantu, namun tangan Anindya memberi gerakan untuk menghentikannya. Memaksa, hanya itu yang bisa Anda lakukan, Pak. Anda hanya bisa memaksa dan memaksa tanpa memikirkan perasaan orang lagi. Ketus Anindya menatap Arsen dengan tajam. Soal kehamilan ini, kenapa saya tidak memberitahu Anda? Itu karena tidak ada yang akan berubah dengan kehamilan ini.
Justru mungkin saja Anda akan meminta saya menggugurkannya, lanjut Anindya dengan suara berat. Arsen melototkan matanya. Ia menatap Anindya dengan tatapan tak menyangka. Tangannya secara refleks mencengkeram bahu Anindya. Kau pikir aku sebejat itu sampai memintamu menggugurkan darah dagingku sendiri? Tanya Arsen menatap mata merah Anindya. Anindya menganggukkan kepalanya. Bahkan Anda lebih bejat dari sekedar meminta untuk menggugurkan anak. Anda di mata saya adalah pria tak berperasaan yang hanya mementingkan diri sendiri. Jawab Anindya pelan namun begitu menusuk. Asa, kau sedang mengandung anakku. Aku tidak ingin kita bertengkar yang akan berakhir membuatnya dalam bahaya. Sahut Arsen lalu mengusap perut Anindya yang semakin terasa. Arsen tiba-tiba mengulas senyuman. Jadi ini alasan mengapa perutmu tambah besar. Kukira kau makan banyak tetapi ternyata sedang berbadan dua. Celetuk Arsen lalu mencium perut Anindya tanpa permisi. Anindya memejamkan matanya. Ia merasakan sesuatu tiba-tiba menjalar di seluruh tubuhnya bagai tersengat listrik. Anindya mendorong Arsen menjauh membuat pria yang tengah asik menciumi anaknya lantas mendongak. Ada apa? Tanya Arsen dengan lembut. Saya ingin istirahat, tinggalkan saya Pak, jawab Anindya lalu kembali berbaring. Arsen tersenyum manis. Ia lantas mencium kening Anindya dengan hangat. Baiklah, aku akan menunggu di sofa. Katakan padaku jika butuh sesuatu. Tutur Arsen lalu beranjak dari belangkar Anindya. Sore hari, Anindya sudah bangun dari tidur siangnya. Ia melihat Arsen tengah menelpon seseorang. Dan sudah dipastikan bahwa ia sedang menghubungi asisten Lee. Terdengar dari nama pria itu yang beberapa kali disebut oleh Arsen. Anindya menghela nafas. Ia memegangi perutnya lalu berusaha untuk turun. Tanpa sengaja kakinya tersangkut oleh selimut hingga membuatnya hampir saja terjatuh jika Arsen tak sigap menangkap tubuhnya. Ringis Anindya pelan sambil mengusap perutnya. Asa, kau tidak apa? Apa, kau mau kemana? Tanya Arsen masih dengan menahan tubuh Anindya. Saya mau ke toilet, Pak, jawab Anindya pelan. Arsen melemparkan ponselnya asal ke berangkar. Lalu tanpa aba ia menggendong Anin dan membawanya ke dalam kamar mandi. Anin memberontak minta diturunkan, namun kecupan ringan di bibir menghentikan semua ocehannya. Panggil aku jika sudah selesai dan jangan coba untuk melakukan apapun sendiri, tutur Arsen seraya mengusap pelan puncak kepala Anindya. Anindya tak menjawab.
Ia hanya diam saja sampai Arsen benar-benar keluar dari dalam kamar mandi. Anindya buang air kecil lalu mencuci wajahnya. Setelah dirasa selesai, ia hendak memanggil Arsen namun terasa begitu ragu. Pak, panggil Anindya terbata. Tak lama pintu terbuka, Arsen masuk lalu kembali menggendong Anindya. Wajah Anindya yang begitu dekat dengan dada Arsen membuatnya bisa merasakan detak jantung pria itu. Dan ia baru sadar bahwa jas yang Arsen pakai entah raib kemana, menyisakan kemeja navy dengan 3 kancing atas terbuka dan tangan digulung sampai batas siku. Wajahmu merah. Kau kenapa? Tanya Arsen tiba-tiba seraya mendudukkan Anindya di berangka. Anindya refleks memegang wajahnya. Hal itu sontak membuat Arsen tergelak lalu mencium pipi wanita itu dengan gemas. Anindya mengulas senyum tipis. Namun beberapa saat ia teringat pada ucapan Arsen yang benar-benar merendahkan dirinya. Anindya mengedipkan matanya beberapa kali, ia menghilangkan senyuman di wajahnya lalu kembali berbaring. Jangan tidur lagi, aku sudah memesan makanan untuk kita, tutur Arsen tak mendapat balasan dari Anindya. Anindya yang tidak betah berada di rumah sakit lantas memaksa Arsen untuk mengajaknya pulang meski anjuran dokter adalah 1 minggu. Karena wanita itu yang terus merengek, alhasil Arsen menurutinya untuk pulang. Bukan benar pulang, melainkan kembali ke hotel tempat mereka menginap sebelumnya. Kau diperbolehkan untuk pulang bukan berarti bisa bebas melakukan ini itu. Asa, celetuk Arsen tiba-tiba. Bersambung.